Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bayangkan ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, bukan dari rumah mewah, tetapi dari penjara yang gelap dan lembab. Namun dari sana, ia menulis, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur di tengah penderitaan? Karena Paulus hidup bukan dari perasaan, tetapi dari iman. Ia tidak menunggu keadaan baik untuk bersyukur. Ia bersyukur karena tahu Tuhan tetap baik, bahkan di tengah badai. Saudaraku, berapa sering kita hanya bersyukur kalau doa kita dijawab? Berapa sering kita lupa bersyukur di tengah kesulitan kecil? Tapi Paulus mengajarkan, syukur adalah sikap, bukan situasi. Perhatikan kata-kata Paulus. "Setiap kali aku mengingat kamu." Artinya, Paulus bersyukur bukan karena benda, tapi karena orang. Ia bersyukur karena hubungan rohani yang sejati persaudaraan dalam Kristus. Di dunia yang makin individualistis, kita butuh kembali belajar bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk keluarga, bahkan yang sering salah paham. Bersyukurlah untuk teman pelayanan, bahkan yang berbeda cara berpikir. Bersyukurlah untuk orang yang menegurmu, karena itu tanda Tuhan masih mengasah karaktermu. Seperti lilin yang menyala tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Demikian juga kita butuh satu sama lain agar terang Kristus bersinar lebih besar. Paulus bukan bersyukur meskipun ia dipenjara. Ia bersyukur melalui penderitaan itu. Karena di penjara itulah ia menemukan sukacita yang lebih dalam. Bukan sukacita karena keadaan, tapi sukacita karena hadirat Tuhan. Mungkin engkau juga berada di penjara kehidupan hari ini. Tapi di tempat itu, Tuhan bisa menumbuhkan sesuatu. Rasa syukur yang murni. Yesus sendiri memberi teladan. Di malam sebelum ia disalib, Yesus mengucap syukur atas roti dan anggur. Bayangkan ia tahu salib menantinya, tapi ia tetap bersyukur. Itu bukan syukur karena enak, itu syukur karena percaya. Saudaraku, ketika engkau mulai bersyukur, Tuhan mulai bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Rasa syukur membuka pintu bagi mujizat. Syukur mengubah fokus dari masalah kepada anugerah. Syukur memindahkan kita dari gelap ke terang. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur." Artinya, syukur adalah kunci masuk hadirat Tuhan. Orang Israel mengeluh di padang gurun dan mereka berputar-putar 40 tahun. Tapi Paulus memuji Tuhan di penjara dan belenggunya terlepas. Dua sikap yang berbeda menghasilkan dua hasil yang berbeda. Karena syukur bukan hanya ekspresi hati, tapi kunci pembebasan rohani. Saat Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia bukan hanya menulis untuk dirinya sendiri, ia menularkan semangat syukur dan sukacita. Surat ini membuat jemaat yang sedang takut menjadi berani lagi. Mereka mulai belajar bersyukur di tengah penganiayaan. Syukur itu menular. Kalau satu orang mulai bersyukur, ia bisa mengubah suasana di sekitarnya. Contoh sederhana. Ketika dalam keluarga satu orang mulai mengucap syukur, nada bicara mulai lembut, udara di rumah mulai berubah. Jadilah pembawa atmosfer syukur dimanapun engkau berada. Karena dunia sudah cukup banyak dengan keluhan. Tapi sedikit orang yang bisa berkata, "Terima kasih, Tuhan." Paulus bisa bersyukur karena hidupnya berpusat pada Kristus, bukan keadaan. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itulah rahasia sukacita yang tidak terguncang. Kalau hidupmu berpusat pada Yesus, tidak ada satupun yang bisa mencuri damai di hatimu. Kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Uang, pekerjaan, bahkan orang yang kita kasihi. Tapi satu hal yang tidak boleh kita kehilangan adalah rasa syukur. Karena selama kita masih punya hati yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, hidup kita tidak pernah benar-benar kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal dalam hidup kami. Untuk berkat, untuk air mata, untuk proses, dan bahkan untuk luka. Ajari kami seperti Paulus, untuk tetap bersyukur bukan karena keadaan, tapi karena Engkau tetap setia. Pulihkan hati yang kecewa. Gantikan keluhan dengan ucapan syukur, dan jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Kami percaya, Tuhan,
Setiap kali kami mengingat Engkau, kami punya alasan untuk bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.